Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kepala SMP Negeri 1 Prabu Mulih disambut meriah oleh ratusan siswa saat kembali ke sekolah. Antrean BBM mengular di pedagang eceran. Wilayah Kabupaten Muara Enim dilanda kelangkaan BBM. Dalam perayaan Hari Perhubungan Nasional 2025, sejumlah petugas kebersihan di jalanan Kota Palembang dapat hadiah. Kita ke informasi pertama, drama pencopotan Kepala SMP Negeri 1 Prabu Mulih berakhir. Roni Ardiansyah akhirnya kembalinya jadi kepala sekolah. Kedatangannya disambut meriah serta tangis haru oleh ratusan siswa dan guru yang telah menunggu sang kepala sekolah. Kembalinya Roni Ardiansyah sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 1 Prabu Mulih disambut ratusan siswa dan guru yang telah menunggunya di halaman sekolah pada Rabu pagi. Roni Ardiansyah diantar langsung oleh Kepala Inspektorat Pemkot Prabu Mulih dan PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prabu Mulih. Tidak hanya Roni, satpam sekolah bernama Ageng yang juga ternyata sempat dicopot sudah diperbolehkan bekerja kembali. Usai bertemu dengan siswa, Roni disambut para guru dan anggota PGRI Sumatera Selatan yang telah menunggunya. Roni mengaku sangat terharu atas sambutan siswa dan guru. Kalau saya memang ada kekurangan, kelemahan saya, inilah saya sudah berapa kali saya sampaikan. Saya mohon maaf, tidak ada niat yang lain-lain, sudah berapa kali saya sampaikan. Saya ingin menunjukkan dunia pendidikan melalui pemerintah kota. Kejadian itu anggaplah itu suatu pembelajaran bagi kita semua dan alhamdulillah sudah selesai dengan baik. Sebelumnya, Roni Ardiansyah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala SMP Negeri 1 Prabu Mulih karena diduga telah menegur anak wali kota Prabu Mulih saat membawa mobil ke sekolah. Namun pencopotan sang kepala sekolah beredar luas di dunia maya, sehingga akhirnya wali kota Prabu Mulih memohon maaf dan mengembalikan jabatan Kepala SMP Negeri 1 Prabu Mulih pada Roni Ardiansyah. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Prabu Mulih. Ya, wilayah Kabupaten Muara Enim sejak 2 minggu terakhir mengalami kelangkaan BBM. Hal ini membuat warga harus antre berjam-jam di kios BBM eceran. Warga harus antri berjam-jam guna mendapatkan pasokan bahan bakar di kios pedagang eceran dan harus merogoh kocek lebih mahal dibanding harga resmi di SPBU. Itulah yang terjadi 2 pekan belakangan di wilayah Kabupaten Muara Enim. Kelangkaan BBM jenis Pertalite dan Pertamax. Pedagang BBM eceran memanfaatkan kondisi langka ini dengan menjual BBM mencapai Rp30.000 per liternya. Hal ini terbilang wajar lantaran pedagang harus membeli BBM di kota tetangga agar mendapatkan pasokan. Kondisi ini dikeluhkan oleh warga lantaran dengan adanya kelangkaan BBM membuat aktivitas ekonomi dan belajar mengajar turut terdampak. Lagi kosong, di acara juga kosong, lagi nunggu ini, lagi nunggu datangnya. Oh, ini sudah berapa hari Bu terjadi kelangkaan BBM ini Bu? Sudah jalan 2 minggu. Ya. Susah didapat. Kalau di eceran berapa Bu belinya Bu? Kalau di eceran 1 botol aqua 30.000. Ini Ibu beli di ini per botol atau gimana Bu? Ya kalau dijatahi per botol ya per botol. Kalau dijatahi paling 2 liter. Kelangkaan ini terjadi khususnya di wilayah Tanjung Enim dan Kecamatan Lawang Kidul. Hal ini disebabkan SPBU Grigis yang ada di wilayah Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim terkena sanksi pembinaan selama 1 bulan oleh Pertamina. Padahal SPBU ini merupakan satu-satunya SPBU yang berada di wilayah Tanjung Enim. Pengelola SPBU membenarkan adanya sanksi yang diberikan oleh PT Pertamina.
SPBU Gerigis tidak akan mendapatkan kiriman BBM jenis Pertalite oleh Pertamina dikarenakan adanya temuan pelanggaran pengisian BBM berulang-ulang pada saat sidak. Tidak hanya itu, pengiriman BBM jenis Pertamax pun saat ini dibatasi PT Pertamina. Untuk satu hari hanya dikirim 8.000 liter sehingga tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Sekarang kan sudah terdigitalisasi produk subsidi gitu sudah terkonek pusat. Ya. Jadi mulai dari situ kan. Mulai dari situ timbul sampai sekarang ini ribut kalau yang untuk sidaknya ya bulan kemarin. Ya, dia bawa data kan, cekernya itu, cek di CCTV. Kalau untuk Pertalite berapa? Pemerintah diharapkan turut campur tangan guna memastikan pasokan BBM di wilayah Muara Enim kembali normal, agar aktivitas perekonomian tidak ikut terganggu. Muhammad Ardi melaporkan dari Muara Enim. Kita ke informasi lain, 5 kali beraksi, 2 pelaku pencurian daging di rumah makan masakan Padang tersohor ditangkap petugas keamanan. 1 orang pelaku merupakan mantan pegawai rumah makan tersebut yang sakit hati usai dipecat. Warga menangkap 2 pria yang tak memakai baju ini karena geram. Mereka adalah 2 pelaku pencurian daging di sebuah rumah masakan Padang, tersohor. Mereka tak berkutik usai ditangkap petugas keamanan yang berjaga. Pelaku ditangkap saat sedang beraksi mencuri daging yang berada di dapur dan disimpan di lemari pendingin pada Senin dini hari. Sempat berusaha sembunyi di dalam atap plafon, namun usaha keduanya sia-sia. Diketahui kedua pelaku telah melakukan pencurian daging di rumah makan itu sebanyak 5 kali. Uang hasil menjual daging digunakan keduanya untuk bermain judi online dan juga kebutuhan sehari-hari. Ide untuk mencuri daging di rumah makan itu berasal dari pelaku bernama Ferdioga yang merupakan mantan pegawai di rumah makan yang baru saja memecatnya 2 bulan lalu. Pelaku mengaku sakit hati usai dipecat, hingga nekat mengajak temannya yang merupakan residivis kasus serupa untuk mencuri daging. Kedua pelaku naik dari belakang dapur, kemudian naik ke atas plafon. Nah, ketika sudah di atas plafon itu terpantau CCTV dan diamankan. Yang dicuri Bu apa Bu? Daging beku yang masih dalam bungkus kardus. Dan perbuatan ini sudah dilakukan lebih kurang 4 menurut pengakuan pelaku, tetapi menurut dari pihak korban sudah 5 kali. Pelaku ditangkap bukan kali pertama dalam aksi mencuri daging di rumah makan ini. Pelaku sempat dimaafkan oleh manajemen rumah makan beberapa waktu lalu. Namun rupanya tak membuat 2 pelaku ini jera. Kini mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Ya, viral anggota Satlantas Polres Penukal Abab Lematang Ilir cekcok mulut dengan sopir truk yang menolak diberhentikan saat konvoi. Saat emosi, anggota lantas memecahkan kaca truk. Seorang sopir tampak marah pada seorang polisi. Hal ini terjadi usai kaca jendela samping truk yang dikendarai dipecahkan oleh anggota polisi berpangkat Brigadir 1 bernama Dona. Truk bermuatan semangka ini berasal dari Jambi menuju wilayah Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir. Video cekcok mulut antara keduanya ramai beredar di media sosial. Kasat Lantas Polres Pali membenarkan adanya kejadian cekcok mulut itu. Saat itu 2 orang anggota Satlantas Polres Pali hendak memberhentikan sejumlah truk yang berjalan konvoi karena mencurigakan. Namun bukannya berhenti, sopir tetap melaju hingga hampir menyerempet anggota Satlantas. Saya kasih masukan kepada sopir bahwa saya menyatakan itu salah anggota saya. Kami minta maaf, sebelum permasalahan saya bilangi
saya siap bertanggung jawab untuk menggantikan tentang yang pecah tersebut. Saya komunikasi dengan komandan saya dari Polda, bahasanya harus diserahkan ke Propam dulu untuk dalam keterangannya. Nah, tadi pagi mungkin saya telah menghubungi Propam dan kami tersebut juga supaya memberikan informasi kepada Propam untuk kita lanjutkan. Polisi yang terlibat dalam insiden ini yaitu Bribtu Dona telah diperiksa oleh Divisi Propam Polres Pali dan Polda Sumatera Selatan atas dugaan adanya pelanggaran etika Polri. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang.